Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tadinya goreng patut, setelah berpakaian jadi rada kasep meusan. Makanya Allah katakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu dua fungsinya, menutup aurat dan juga untuk perhiasan. Otomatis pakaian yang bisa menjadi perhiasan bukan pakaian yang butut, yang belel, yang compang-camping, bukan, tapi yang bagus. Pakai itu di dalam sholat. Makanya disebut, ya bani Adam, khudhu zinatakum. Hai bani Adam, ambil perhiasanmu, maksudnya pakaian terbagus. Inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk masjid, maksudnya setiap kamu sholat, walaupun tidak di masjid. Zikrul mahal wa urida bihil hal. Disebut tempat, tapi yang dimaksud adalah perbuatan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Disebut masjid, tapi yang dimaksud adalah sholat. Walaupun sholatnya tidak di masjid, umpah di rumah. Sholat sunnat. Pakai pakaian terbaik. Jangan sampai memakai pakaian yang tidak layak. Jangankan untuk sholat yang dianggap menghadap Allah. Kita mau menghadap manusia yang kita hormati, berani nggak pakai pakaian ala kadarnya? Nggak berani. Keundangan. Pakaian yang bagaimana yang kita pakai? Terbaik. Atau umpamanya kita dipanggil oleh pejabat, oleh kades, oleh camat, oleh bupati, wali kota. Pakaian apa yang kita akan pakai? Pasti yang terbaik. Itu menghadap orang. Apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hindarkan sholat dengan memakai beberapa jenis pakaian. Siapa yang memakai pakaian-pakaian berikut di dalam sholatnya, maka dia terjerumus ke dalam kesalahan. Apa saja kesalahan-kesalahan orang di dalam berpakaian ketika sholat? Banyak. Pertama adalah memakai pakaian yang ketat atau yang transparan. Transparan itu yang tembus pandang. Karena tipis, kalian gak akan tahu dulu ada yang namanya kain karembong. Pernah dengar karembong? Anak-anak zaman sekarang gak akan tahu. Karembong itu kain yang tipis. Kalau memakai kain itu warna kulit bisa kelihatan. Tidak boleh memakai pakaian dengan kain yang transparan, yang tembus pandang sehingga terlihat warna kulit, atau yang disebut hazifah allati tasiful aurah, dengan pakaian yang ketat sehingga bentuk auratnya kelihatan. Yang ketat sekali. Seperti contohnya umpamanya memakai kaos olahraga yang sereg. Kita umpamanya badannya ukurannya L, memakai kaos yang S atau yang M. Kelihatan nggak bentuk tubuh? Kelihatan. Kalau umpamanya perutnya rata, six packs,
Tahu six pack? Ada 6 bantalan, kelihatan sekali. Yang buncit apalagi. Bentuk tubuh kelihatan, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Berkata Ashhab, gurunya, tentang orang yang salatnya memakai celana panjang yang ketat, padahal dia memiliki sarung atau pakaian yang longgar, tapi dia memakai itu. Maka ketika itulah maka berkata Ashhab, yu'idu fil waqt illa idza kana safiqan wa an ba'dil Hanafiyah yukrah. Maka dia harus kembali waktu itu memakai pakaian yang longgar, dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah memakruhkan hal itu. Malah berkata para ulama, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk memakai bantolun ketika sholat. Bantolun itu apa? Yang kalian pakai itu. Celana panjang. Tapi ketat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wal bantolun fihi musibatan. Di dalam bantolun ada 2 musibah. Celana panjang itu ada 2 macam, bantolun dan sirwal. Sirwal, celana panjang tapi gombrang. Kalau bantolun, celana panjang tapi sempit. Membentuk bentuk kaki sampai paha. Sampai ketat di kakinya. Itu bantolun. Ada 2 musibah. Musibah pertama, hiya anna labisaha yatashabbahu bil kuffar wal muslimuna kanu yalbasuna sarawil al-wasi'ah al-fadfadah allati mazal al-ba'du yalbisuha fi Suriah wa Lubnan. Pertama, orang yang memakainya menyerupai pakaian orang kafir. Dulu kaum muslimin memakai sirwal yang luas, yang longgar, gombrang. Yang sekarang masih dipakai oleh sebagian kaum muslimin di Suriah dan di Libanon. Di Suriah masih pakai gombrang, di Libanon juga seperti itu. Adapun sekarang celana panjang yang banyak dipakai oleh kaum muslimin adalah celana panjang ala barat yang ketat sehingga menampakkan bentuk aurat dari laki-laki. Ini yang pertama. Musibah yang kedua adalah menampakkan bentuk aurat. Musibah pertama menyerupai orang kafir. Yang kedua membentuk aurat. Aurat laki-laki antara ini teh apa yang di tengah-tengah, bujal, apa ujal teh? Usar udel sampai kedua lutut. Dan orang-orang yang menutupi bagian badan yang tadi dianggap menutupi aurat, tapi itu berlaku hanya di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ada yang lebih tertutup, yang harus lebih tertutup lagi. Di dalam sholat untuk laki-laki tidak boleh menampakkan kedua anunya. Apa ini? Tak-tak. Apa tak-tak teh? Bahu, pundak. Tidak boleh. Sebagaimana hadis tentang hal itu nanti akan kita bahas. Karena Rasul SAW
melarang seseorang sholat dengan terbuka kedua bahunya atau kedua pundaknya. Nah, di dalam sholat untuk laki-laki lebih tertutup lagi. Yang lebih menakjubkan adalah kebanyakan pemuda Muslim yang hamasahnya tinggi terhadap Islam, semangatnya kepada Islam sangat tinggi, ketika melihat para wanita memakai celana panjang, padahal di atasnya tertutup pakai kerudung, tapi ke bawahnya pakai celana panjang. Bagaimana reaksi para pemuda Muslim? Mereka mengingkari, nggak boleh wanita pakai celana panjang. Terlihat bentuk auratnya. Kata Syekh Al-Albani, dia melupakan dirinya sendiri. Dia sendiri pakai celana panjang. Yang sama-sama membentuk aurat. Maka kata beliau tidak boleh. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak boleh memakai bantolun. Baik di luar sholat apalagi di dalam sholat. Apakah semua ulama sepakat? Enggak. Ada yang bolehkan pakai bantolun? Ada. Ya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bila di suatu negeri seluruhnya sudah terbiasa pakai bantolun, maka memakainya boleh. Karena tidak menarik perhatian dan tidak berbeda dengan orang lain. Sama seperti di Indonesia. Adapun di negeri yang semua orang pakai gamis, lalu kita sendirian memakai bantolun jadi pusat perhatian, maka tidak boleh. Ketika haji, ketika umroh umpamanya berada di daerah Timur Tengah, orang-orang mayoritas pakai gamis. Kita juga pakai gamis. Kita sendirian pakai bantolun atau pakai celana panjang terlihat aneh. Terlihat seperti itu adalah aib dan aurat. Oleh karena itu berupayalah untuk memakai pakaian yang gombrang ketika sholat. Pakai gamis atau pakai sarung sehingga tidak tertutup, tidak terbuka aurat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat dengan memakai pakaian tidur yang kita sebut sekarang dengan sebutan piyama kalau di kita. Itu hanya satu lembar. Kalau pakaian tidur di Timur Tengah rata-rata satu gamis satu lembar saja sudah. Dan hanya sampai ke lutut. Tapi ketika nempel di badan, seluruh bentuk badan tertonjol. Maka ini tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qama rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'alahu 'anis shalah fi thawbil wahid. Faqala, "Au kullukum yajidu thawbain?" Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya salat dengan memakai satu lembar pakaian. Maka beliau menyatakan, hendaklah setiap kalian mengenakan dua helai. Yang atas dengan yang bawah. Pernah seseorang bertanya kepada Umar tentang hal ini. Maka berkata Umar, "Idza wasa'allahu fa'ausi'u." Kalau Allah memberikan keluasan kepada kalian, pakailah pakaian yang luas. Baik seseorang umpamanya fasalla rajulun fi izar wa rida, orang memakai sarung dengan rida. Sarung itu pakaian yang dipakai dari pusar ke bawah. Rida itu pakaian yang dipakai dari pusar ke atas. Dua
2 helai, 2 pakaian. Wa fi izar wa qamis, atau izar dengan gamis. Gamis itu ya seperti pakaian panjang yang saya pakai ini. Ke bawahnya pakai lagi izar. Izar itu sarung. Atau gamis wa sirwal, atau gamis dengan sirwal. Sirwal itu celana panjang yang gombrang tadi. Itu jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan jangan hanya memakai sehelai pakaian saja. Abdullah bin Umar melihat Nafi' sholat sendirian. Ini nggak mungkin sholat wajib. Pasti sholat apa? Sunnah. Kalau wajibnya di mana? Di masjid. Dia sholat sendirian, tapi memakai hanya selembar pakaian. Maka berkata Ibnu Umar kepada Nafi. Nafi ini pembantu Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, alam aksika thawbain, bukankah aku telah memberikan kepada kamu 2 pakaian? Dijawab, bala, ya. Afa kunta takhruju ila suq fi thawbin wahid? Kamu berani nggak pergi ke pasar dengan memakai pakaian selembar seperti ini? Dijawab, lah. Tidak berani, malu atau masa pakai pakaian begini ke pasar dilihat orang. Berkata Ibnu Umar, fallahu ahaqqu ayyatajammalalah, Allah lebih layak bagi kamu untuk berhias di depan Allah Azza wa Jalla. Lalu merujuk kepada ayat yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 31. Hai Bani Adam, ambil pakaian atau perhiasan setiap kamu ke masjid. Maknanya pakailah pakaian terbaik bagi kamu setiap kamu mau sholat. Ini yang kedua. Tidak boleh hanya pakai pakaian tidur kemudian sholat dengan itu. Ketiga, nah ini khusus untuk laki-laki. Kalau wanita tidak berlaku. Sholatu musbilil izar. Sholat dengan pakaian yang isbal. Isbal itu pakai sarung, sirwal atau celana panjang atau gamis. Tapi melewati mata kaki. Maka tidak boleh, nanti berisiko ditolak. Sholatnya tidak diterima. Ini kesalahan. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ingat, sholat ibadah. Jangan pakai akal. Kayak pedangdut. Pakai akal dong. Jangan, pakai hadis. Agama ini bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Apa itu wahyu? Quran dan hadis. Nih hadis-hadisnya kita kemukakan, ya, bisa puluhan hadis. Tapi kita nggak akan berikan semua, sebagian saja. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhhab fatawadda." Fadhahaba fatawadda thumma jaa faqal idhhab wa tawadda. Faqala lahu rajul ya Rasulullah ma laka amartahu ay yatawadda thumma sakata an qal innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Coba lihat. Ada seorang sholat dengan isbal, dengan sarungnya. Maka Nabi SAW selesai orang itu sholat berkata, kamu pergi dan wudhu lagi, lalu sholat lagi. Orang itu pergi wudhu lalu sholat lagi. Setelah beres kata Nabi, pergi lagi kamu, wudhu lagi. Sampai 3 kali. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau perintahkan dia untuk berwudu? Padahal kan tidak batal.
berwudu lagi, diulang lagi sholatnya. Lalu Nabi SAW berhenti sebentar, kemudian berkata, orang ini tadi sholat dengan memakai sarung yang isbal. Isbal itu menutupi dua mata kaki. Diperhatikan. Wa inna allaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin izarahu. Karena sungguhnya Allah tidak akan menerima sholat ya seseorang yang isbal sarungnya. Hadis ini gimana statusnya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam kitab Shalah, bab al-isbalu fis shalah. Dalam kitab-kitab hadis tentang pakaian isbal ini dibahas karena hadisnya banyak. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra bab Az-Zina. Bab tentang perhiasan. Di ini juga diterangkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, penganut mazhab Syafi'i. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Banyak kitab-kitab susunan Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini beliau cantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini kata Imam An-Nawawi sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Apa arti Al-Kabair? Dosa-dosa besar. Kata beliau dalam kitab Al-Kabair, isbal termasuk dosa besar. Nah ini dosa besar ke 52. Ketika beliau menyatakan dalam kitab Al-Kabair, wa fil kabirati tsaniyah wal khamsin, dan dosa besar ke-52 adalah isbalul izar. Beliau katakan dosa ke-52, dosa besar ke-52 adalah isbal. Mengisbalkan izar. Memakai sarung dengan menutupi dua mata kaki. Dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dalam sebuah bab yang berjudul At-Taghlid fi Isbalil Izar fi Shalah. Maknanya adalah kerasnya larangan isbal dengan sarungnya di dalam sholat. Lalu dinukil beberapa hadis lain. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man asbala izarahu fi sholatihi khuyala'a falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Coba perhatikan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengisbalkan sarungnya di dalam sholatnya, khuyala, karena sombong. Maksud khuyala di sini adalah bahwa itu disebutnya tamyiz. Tamyiz itu didefinisikan ismun mansubun mufassirun liman bahama minadz zawati. Jadi isim yang dimansubkan sebagai penjelas tentang zat dari suatu yang disebut di atas. Kalau hal adalah keadaan. Orang itu dengan isbalnya disebut sombong. Jadi
Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu bentuk kesombongan. Jadi sombong menurut Allah dan Rasulnya salah satunya isbal. Jangan membantah, saya mah tidak sombong. Nah, menurut saya tidak sombong, menurut Nabi sombong gimana tuh? Siapa yang diambil ucapannya? Ya ucapan Nabi lah. Kan batasan sombong menurut orang-orang aja berbeda ya. Orang pakai pakaian yang bagus, sendal bagus, sombong pamer kan gitu ya. Itu menurut siapa? Menurut orang. Karena menurut Nabi tidak. Kata beliau, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sekecil debu. Ada orang, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu ayyakuna na'lahu hasnan wa thawbahu hasnan. Ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian yang bagus, terus sendal bagus. Sombong gak tuh? Enggak, itu enggak sombong. Jelas. Kalau kita ketemu kawan di jalan, di seberang, kita di sini, dia di seberang, kita panggil, dari kemana mau kemana? Orang itu cuek. Tinggal dia kelihatan, melirik pun tidak. Kita katakan apa? Sombong, gitu ya. Apa betul itu sombong? Enggak, bukan sombong, itu matuli. Mungkin tidak mendengar. Karena mungkin tuli atau karena konsentrasinya ke HP gitu. Bukan sombong. Jadi sombong menurut orang aja berbeda-beda. Jangan dipakai batasan sombong menurut orang. Pakai batasan sombong menurut hadis. Kata Nabi, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Nah, termasuk man asbala izarahu fis salatihi khuyala. Siapa orang yang mengisbalkan sarungnya dalam salat sebagai bentuk kesombongan, falaysa minallahi fi hillihi wala haram, fi hillin wala haram, maka enggak ada artinya di hadapan Allah baik halalnya ataupun haramnya. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam kitab Shalah bab al-isbal fis shalah. Dan ini hadis sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Ketika menerangkan hadis ini berkata para ulama, yang dimaksud Allah enggak peduli tentang halal dan haram dari orang itu artinya la yanfa'u lil halal wala lil haram. Fahuwa saqitun minal a'yun la yaltafitu ilaihi wala ibrata bihi wala bi'af'alihi. Maksudnya tidak manfaat bagi dia, baik yang halalnya ataupun haramnya. Dia jatuh terhina dalam panah Allah Azza wa Jalla, oleh Allah tidak akan dilirik apapun yang dia lakukan. Ini pertama. Kedua, laisa fi hilli minadh-dhunub bimakna annahu la yukfarulah wala fi ihtiramin indallah. Maksudnya dia tidak akan dibersihkan dari dosa karena isbalnya. Maknanya dia tidak akan diampuni dosanya. Itu yang dimaksud falaysa minallahi fi hillin wala haram. Allah enggak peduli tentang halal haramnya, maksudnya dosanya tidak akan diampuni dan tidak ada kehormatan bagi dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bimakna annahu la yahfaduhu min su'il amal. Artinya Allah tidak akan menjaga, melindungi, memelihara dia dari amal-amal buruk. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, la yu'minu bihalalillahi wa haramihi. Maksudnya orang itu tidak beriman kepada apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Tahu isbal itu diharamkan, tapi dia enggak peduli. Malah melecehkan.
merecehkan orang-orang yang cingkrang karena mengamalkan hadis. Dan berkata para ulama, wal hadis yadullu ala tahrimi irkha'il izar fi shalah. Idza kana yaqsudu bil khuyala wa ila dzalik dhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah. Hadis ini menunjukkan haramnya isbal di dalam salat bila maksudnya sombong. Dan ini dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun itu kalau sombong. Adapun kalau tidak sombong makruh. Wa yadullu 'alal karahah. Idza kana bi ghairi qasdil khuyala 'inda Syafi'iyah. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah kalau maksudnya tidak sombong maka makruh hukumnya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan juga dalam kitab Nailul Awtar. Dan berkata Imam An-Nawawi ketika menerangkan hadis ini, wa huwa haditsun sahihun isnaduhu sahih ala syarti Muslim, sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini. Jangan memperhatikan ucapan pedangdut yang menolak hadis dengan akal. Siapa ulama yang berkomentar tentang ini? Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim yang beliau terangkan di dalam kitab At-Tahdzib ala Sunani Abi Dawud. Kata beliau, wa wajhu hadzal hadits wallahu alam anna isbal al-izar ma'siyah wa kullu man waqa'a ma'siyah fa innahu yu'maru bil wudu was shalah fa innal wudu yutfi'u hariqal ma'siyah. Ketika menerangkan hadis ada orang berwudu, salat, isbal, disuruh wudu lagi, salat lagi terus 3 kali. Kenapa? Padahal dia tidak batal. Kenapa disuruh wudu lagi? Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun makna hadis ini, wallahu alam, karena isbal itu maksiat. Setiap orang yang maksiat diperintahkan wudu dan sholat karena wudu bisa memadamkan api neraka karena kemaksiatan. Terus berkata Imam At-Tibi ketika menjelaskan masalah ini. Wala'alla sirra fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil wudu wa huwa tahir. Ayatafakkar ar-rajul fi sababi dhalikal amr. Fayaqifu ala martakabahu minal mukhalafah. Wa anna Allah ta'ala bi barakati amrihi iyahu bi taharati dhahir. Yutahhiru batinuhu min dansil kibr lianna taharata adh-dhahir tu'athiru fi taharatil batin. Rahasianya kenapa Nabi menyuruh orang itu wudu padahal masih suci belum batal, disuruh wudu lagi. Apa maksudnya? Agar orang itu berpikir kenapa dia disuruh wudu lagi padahal belum batal. Lalu dia menemukan penyimpangan dan kesalahannya. Dan karena berkah perintah dari Rasul SAW yang memerintahkan wudu untuk mensucikan zahirnya, dengan wudu tersucikan juga batinnya dari dosa takabur. Karena sucinya zahir berpengaruh kepada sucinya batin. Itu perkataan Imam At-Tibi ketika menerangkan hal tersebut. Dari sinilah kita bisa menerangkan atau menjelaskan tentang kesalahan orang ketika sholat, salah satunya isbal. Berisiko ditolak. Bukan kata saya, tapi kata siapa? Kata Nabi. Hadisnya sudah diterangkan tadi. Hati-hati kalian ketika sholat jangan sampai isbal. Apa itu isbal?
sampai melewati 2 mata kaki. Baik sarung, gamis ataupun celana. Kalau di dalam sholat, tertolak sholatnya. Kalau di luar sholat, terancam dengan api neraka. Baik sombong ataupun tidak. Kalau dengan sombong ada tambahan azab. Tidak dilirik, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan, tidak akan diajak bicara. Dan azab yang pedih. Itu kalau sombong. Tapi kalau tidak sombong, dapat azab neraka saja. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya sah enggak, boleh enggak orang yang sholat bermakmum kepada imam yang isbal dan pelaku kebidahan. Kalau kita sholat di jalan umpamanya ada masjid, kita singgah ke masjid. Karena keawaman orang termasuk imamnya banyak imam yang sholatnya isbal. Dan juga melakukan kebidahan. Nambah-nambah. Contohnya nambah umpamanya kunut di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat duhur, asar. Setiap sholat kunut. Mungkin maksudnya kunut nazilah. Setiap sholat. Kalau kunut subuh ada dalilnya dan ada atharnya dari para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mensunahkan kunut subuh. Dan dalil tentang hal itu ada. Walaupun hadisnya dhaif. Tapi minimal ada dalilnya lah. Makanya kalau kita bermakmum ke imam yang sholat subuh lalu kunut, kita ikut kunut. Nggak masalah. Tapi kalau kita jadi imam atau sendirian, kita tidak. Kita tidak menyalahkan yang kunut subuh. Tapi kalau kunut di sholat zuhur, asar, maghrib. Apalagi ketika meminta dipalingkan dari keburukan, dibegitukan tangannya. Ya ada dalilnya. Umpamanya, kalau di Indonesia kan umpamanya, kalau di Indonesia kan, ya Allah berikan kepada kami kesehatan dan palingkan kami dari penyakit. Ketika palingkan kami dari penyakit gini. Ya Allah beri saya rizki dan palingkan kami dari kefakiran. Ya Allah berikan kepada kami umpamanya anak-anak soleh dan palingkan kami dari anak-anak yang. Jadi begitu terus. Selama berdoa ya. Jadi ini kebidahan kedua. Nah sekarang ada imam isbal juga melakukan kebidahan. Gimana sahnya? Salatnya sah apa tidak? Hal tasihus salatu wara'al mubtadi wal musbilil izarah. Apa salat sah enggak? Kalau bermakmum di belakang orang yang melakukan kebidahan dan isbal, beliau menjawab, na'am. Tasihus sholah khalfal mubtadi wa khalfal musbil izarahu wa ghairihi minal usad. Fi as-sahih qawlail ulama. Ya, sah sholat. Di belakang pelaku kebidahan, di belakang imam yang isbal, atau para pelaku maksiat yang lainnya menurut pendapat yang terbenar di kalangan pendapat para ulama. Selama kebidahannya tidak mukaffirah. Lalu beliau katakan, malam takunil bid'ah mukaffiratan li sahibiha. Selama kebidahannya itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa in kanat mukaffiratan lah kal jahmi wa nahwihi mimman bid'atuhum tukhrijuhum an dairatil Islam fala tasih salatuhu khalfahum. Adapun kalau kebidahannya mukaffirah seperti Jahmiyah dan yang sejenisnya. Jahmiyah itu kebidahannya itu sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Karena menolak sifat-sifat Allah SWT. Atau Syiah ahlakahumullah. Syiah itu menyatakan Quran mushaf yang ada di kita sekarang itu palsu, sudah ditambah, dirubah dan dikurang.
Yang asli masih tersembunyi. Hadis menurut mereka bukan ucapan Nabi, tapi ucapan para imam. Qurannya beda, hadisnya beda, nabinya beda. Sebagian mereka ada yang menyembah kepada Ali, Hasan, dan Husain. Terutama Husain, bukan Hasan. Pernah nggak lihat video? Orang-orang Islam Sunni naik pesawat. Ada turbulensi. Apa turbulensi itu? Goncangan. Di atas pesawat itu sering terjadi goncangan. Sehingga seperti kita naik mobil ngebut di jalan renjul gitu. Gerudugan. Kadang-kadang ada koper di atas yang jatuh. Kadang-kadang kalau lagi pramugari. Apa flight attendant pramugari ya? Kalau yang jalan di catwalk apa? Yang jalan memamerkan pakaian apa namanya? Pramugari? Pragawati sok dibalik Pragawati. Ini yang flight attendant. Flight attendant tuh yang bantu-bantu di pesawat pramugari ya. Saya suka terbalik dengan Pragawati. Pramugari bawa makanan membagi-bagikan. Ada turbulensi itu sampai berjatuhan. Kadang ada entah apa yang terjadi, si pesawat lagi begini tiba cok. Lenyap kita. Kayak yang jatuh, stabil lagi. Itu yang menyebabkan supirnya, pilotnya, dan pramugari menganjurkan kita tetap memakai sabuk walaupun dalam kondisi stabil. Karena terkadang turbulensi atau ngalenyap gitu tuh kadang-kadang mendadak. Di saat kita tidak pakai sabuk itu terjadi begini. Kadang-kadang ada yang kepalanya didagor karena atap pesawat. Karena begini gitu secara mendadak. Ada yang patah leher. Ada videonya ketika orang di pesawat mengalami turbulensi, orang-orang Islam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, berdoa ya Allah selamat salimna. Ngeri ya tuh, bayangkan di atas pesawat kira-kira sampai di atas 10.000 kaki dari permukaan laut. Kalau jatuh, ya tersisa ya. Kecepatan pesawat bisa 1.000 km per jam di atas ya. Kayak tahu kan di sana ada apa? Layar, screen. Di screen itu ada data suhu di luar berapa derajat Celcius. Suhu di luar bisa min 50 derajat Celcius. Kalau kita di luar bisa beku. Kecepatan berapa kilometer per jam ya. Jarak tempuh sudah berapa lama dan berapa lama lagi. Itu ada datanya di sana. Orang Islam mengalami turbulensi berdoa kepada Allah SWT. Setelah tenang lagi, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kami. Minta tolongnya kepada Allah. Dan setelah selamat bersyukurnya kepada Allah. Adapun diperlihatkan orang-orang Syiah naik pesawat. Terjadi turbulensi. Goncangan. Apa ngomong? Ya Husain salimna, ya Husain salimna. Itu teriakannya terdengar. Wahai Husain, selamatkan kami gitu. Bukan berdoa kepada Allah, tapi kepada Husain. Siapa Husain? Cucu Nabi SAW. Beliau orang soleh, ahli surga. Tapi sesoleh apapun gak boleh berdoa kepada orang soleh setelah kematian. Ataupun berdoa ketika masih hidup. Masih hidup ada di tempat lain berdoa, wahai Husain, gak boleh. Apalagi setelah mati. Dan setelah tenang lagi, apa mereka, bukan alhamdulillah, tapi Husain lah yang menyelamatkan kita. Itu bukan Islam lagi. Nah kalau imamnya kayak gitu gak boleh. Tidak sah sholatnya. Kalau dilihat, umpamanya ini imamnya
orang Syiah yang benar-benar benci kepada Islam dan kaum muslimin, nggak boleh sholat dengan dia, di belakang dia. Adapun kalau umpamanya kebidahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, masih muslim, maka boleh tetap bermakmum di belakang. Kita toleran banget dalam hal ini. Walaupun umpamanya kita meyakini kesalahan kebidahan, tetap jadi makmum. Nggak boleh berpisah. Nggak boleh masing-masing, nggak mau saya berjamaah dengan dia. Karena kesalahan banyak bidahnya, saya nggak mau. Nggak boleh. Kesalahan dia, tanggung jawab dia. Kita tetap dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam. Lalu berkata Syekh bin Baz, walakin yajib al-mas'ulin ay yakhtaru lil imamah man hum salimun minal bid'ah wal fisq mardiyus sirah li'anna al-imamah amanah azimah al-qa'imu biha qudwatan lil muslimin fala yajuzu ay yatawallaha ahlal bid'ah wal fisq ma'al qudrah ala tawliyati ghairihim. Tapi orang yang bertanya wajib memilih imam yang selamat dari kebidahan dan kemaksiatan. Pribadinya diridhoi, disukai. Karena imam adalah amanah yang agung. Orang yang jadi imam dianggap contoh bagi kaum muslimin. Jangan sampai keimaman seperti ini diserahkan kepada ahli bid'ah atau orang fasik. Padahal ada orang yang soleh dan sunnah tentang hal itu. Lalu beliau berkata, wal isbal min jumlatil ma'asi allati yajibu tarkuha wal hadar minha liqalin nabi alaihi salatu wassalam ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Isbal termasuk bentuk perbuatan maksiat, wajib ditinggalkan. Berdasarkan kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap sarung yang diulurkan melebihi 2 mata kaki, maka itu di dalam neraka. Dan serupa dengan izar atau sarung adalah kamis dan celana panjang atau pakaian yang lainnya. Hadis itu tidak disebutkan sombong. Pokoknya setiap sarung di bawah mata kaki, mau sombong mau tidak, itu dalam neraka. Adapun kalau dengan sombong, ada 3 azab lain selain azab neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan manusia. Allah nggak akan ngajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 4. Siapa 3 orang ini? Pertama, al-musbilu izarahu, orang yang mengisbalkan izarnya. Kedua, wal mannan fi ma'aqtah, orang yang mannan tentang pemberiannya. Manan itu diungkit-ungkit pemberiannya. Dia ngasih, diungkit terus. Kemarin saya ngasihkan ke kamu 2.000 untuk beli cibai. Besoknya, ingat gak? 2 hari yang lalu, kamu saya kan kasih. Terus diungkit. 1 kali perbuatan baiknya, diungkitnya ratusan kali. Manan. Lupakan kebaikan kita ke orang lain. Jangan diingat-ingat, diungkit-ungkit terus. Al-manan itu terkena azab. Yang ketiga, wal munfiq sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Agar laku, mang sabaraha ieu 20.000. 10.000 dituna oge 18.000. Saya mah cuma ngambil 2.000 demi Allah tuh sumpahnya. Padahal dituna 5.000. Akhirnya si pembeli LHDR. LHDR itu apa ya? Kalah tawar, ya sudahlah beli 10 kilo tuh. Agar laku pakai sumpah palsu. Maka terkena 4 jenis azab tadi. Salah satunya ternyata apa?
orang yang isbal. Walhasil tidak boleh isbal di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Karena ancamannya neraka, kata hadis bukan kata saya. Kalau sholat dengan isbal ancamannya ditolak. Kata hadis, kata Nabi bukan kata saya. Perkataan Nabi jangan dibantah dengan akal. Dalam beragama jangan pakai akal. Tapi pakai Quran dan hadis. Akal ikutkan kepada Quran dan hadis. Ya. Inilah kesalahan pertama di dalam sholat, yaitu dalam hal berpakaian. Salah satunya adalah sholat dalam keadaan isbal. Perhatikan celana kalian, sarung kalian, gamis kalian. Ketika sholat ataupun di luar sholat, jangan sampai melewati dua mata kaki. Pas mata kaki boleh? Boleh. Tapi yang terbaik nisfus sak, setengah betis. Ya, sebagaimana baju Nabi SAW juga setengah betis. Cukup dalam medicine dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil dari Cijerah. Nabil dari Cijerah. Saya izin pertama, Diizinkan. apakah boleh melipat atau menggulung pakaian ketika sholat? Iya. Bolehkah Melipat. menggulung atau melipat pakaian di dalam sholat? Bagian apa yang digulung dan dilipat? Yang isbal. Oh, celana. Atau ada juga apa? Tangan. Tidak boleh menggulung karena ada larangan khusus menggulung. Kalau orang pakai pakaian isbal lalu digulung agar tidak isbal, itu menunjukkan pasti suatu saat dibuka gulungannya. Kalau betul serius, potong aja. Celananya bukan kakinya. Adapun menggulung atau melipat ada larangan. Nanti akan kita jelaskan. Min akhta'i ba'dil musallin annahum yakufun ayyushammiruna thiyabahum qabla dukhulihim fis shalah. Di antara kesalahan orang dalam sholat adalah menggulung pakaian sejak sebelum masuk sholat. Sengaja digulung. Baik tangan ataupun kaki. Berkata Rasul SAW, umirtu an asjuda ala sab'atin wala akufu sya'ran wala thawba. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan tidak boleh mengikat rambut ataupun menggulung pakaian. Berkata Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, diberi judul dengan bab al-jazru an kaffi thiyab fis shalah. Hadis ini berisi larangan menggulung pakaian di dalam sholat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi menjelaskan hal ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sebab hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Imam An-Nawawi, ittafaqal ulama ala nahi anis salah wa thawbihi musammirun au kammuhu au nahwuhu. Para ulama sepakat larangan di dalam sholat dengan baju tergulung, baik lengannya, kum itu lengan baju, ataupun bagian yang lainnya. Termasuk menggulung bagian bawah dari pakaian seperti celana. Berkata Imam Malik tentang orang yang sholat tapi digulung, baik tangannya ataupun kakinya. Kata Imam Malik,
In kana dzalika libasu qabla dzalika wa hay'atuhu wa kana ya'malu amalan fashammara lidzalika al-amal fadakhala fi salatihi wa huwa kadzalik fala ba'sa bi ayyi salliya bitilkal hal wa in kana innama fa'ala dzalika liyakfita sya'ran aw thawban fala khaira fihi. Kata Imam Malik, bila orang tersebut menggulung pakaiannya karena pekerjaan. Ada pekerjaan yang mengharuskan digulung baik tangannya ataupun kakinya. Contohnya pekerjaan apanya? Umpamanya yang basah-basah. Contohnya umpamanya nangkapan ikan kan harus digulungnya bisi basah. Nah, kemudian dalam keadaan sudah melakukan pekerjaan, kemudian digulung, lalu masuk ke dalam sholat, dalam keadaan sudah tergulung, maka tidak apa-apa. Adapun dia menyengaja, tadinya tidak digulung, biasa saja, tapi pas mau sholat, sengaja digulung, baik rambut diikat ataupun pakaiannya yang digulung bagian mana saja, maka tak ada kebaikan di dalamnya. Walhasil tidak boleh menggulung atau melipat pakaian di dalam sholat. Kecuali kalau ada sebab seperti orang yang memang pekerjaannya harus menggulung pakaian lalu dalam keadaan begitu dia masuk sholat nggak apa-apa. Tapi sengaja seperti itu, tadinya isbal pas mau sholat digulung, tadinya begini pas mau sholat kemudian lengan bajunya digulung, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja tanda-tanda seseorang mendekati ajal? Iya. Ada nggak penjelasan dari para ulama tentang hal ini? Ada. Di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Tadhkirah itu kitab tentang itu kematian. Kematian, ruh, alam kubur, sampai ke alam akhirat, sampai ke surga neraka, dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah, Sunan Imam Al-Qurtubi. Termasuk dijelaskan tanda-tanda seseorang mau mati. Atau sudah dekat kepada ajal. Ada tanda yang jelas, orang menyadari, tapi masih belum mempersiapkan diri. Pertama di antara tanda-tanda orang sudah mendekati ajal adalah ada uban di rambutnya. Uban itu pertanda sudah sepuh, sudah tua. Betul apa benar ya? Ketika bercermin nyisir, ada uban, itu tanda nih. Allah sudah memberikan peringatan. Perjalanan hidupmu sudah terlalu jauh. Sebentar lagi akan sampai ke batas akhir. Diberi tanda dengan uban, keriput gitu ya. Ada 5B dalam dirinya. Apa 5B teh? Bolor, budeg, balelol. Apa itu balelol? Ngomongnya nggak jelas karena ompong. Sudah banyak berpamitan gigi-giginya. Bolor, budeg, balelol, boson. Tahu boson? Tentu terus. Keras lagi. Bisa menandingi klakson. Itu setiap sekian menit keluar gitu ya. Itu B yang keberapa? Keempat. 1 bolor, kedua budeg, ketiga balelol, keempat boson, kelima apa? Belikan. Belikan, pundungan. Gampang ambek, gampang emosi. Beser juga genep. Dan banyak BB lain. Itu diantara tanda ya.
Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada seorang ma'atat alaik, akam atat alaik, berapa waktu yang sudah kamu jalani? Dia menjawab, sittuna sanah. 60 tahun aku sudah menjalani hidup. Maka kata Fudail bin Iyad, fa anta mundu sittina sanah tasiru ila rabbik fayushiku an tablugh. Kalau begitu sejak 60 tahun yang lalu, sejak kamu lahir, kamu berjalan menuju Allah. Sudah 60 tahun berjalan, sebentar lagi akan sampai. Sebentar lagi sampai berjumpa dengan Allah. Maksudnya apa? Sebentar lagi mati. Jadi usia tua menunjukkan sudah mendekati saat tibanya kita di tempat tujuan. Tempat tujuannya adalah kematian. Usia tua, kemudian ada tanda-tanda ketuaan berupa uban, berupa nambe tadi gitu ya. Termasuk sakit parah ya, termasuk kematian orang-orang terdekat ya, itu peringatan. Allah sudah berkali-kali memberikan peringatan, mengingatkan kita akan mati loh sebentar lagi. Apa peringatannya? Bisa uban, ya, bisa penyakit, bisa juga kematian orang-orang terdekat. Bahkan kematian orang terdekat yang lebih muda dari kita juga banyak. Tuh yang lebih muda aja mati loh. Kamu siap-siap loh. Itu semua peringatan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cukup sampai di sini.